Ini adalah villa bekas. Tekan bel-belnya meledak. Ketuk pintu-pintunya roboh. Tapi ini hanyalah permulaan. Saat ini Walter sedang memegang palu untuk memperbaiki tangga. Siapa sangka sekali mengetok. Langit-langit pun runtuh. Di sini sekali mengetok. Di sana jatuh sepotong. Mengetok sekali. Jatuh sepotong. Mengetok lagi. Jatuh lagi. Saat itu Anna sudah tidak tahan. Walter yang sibuk mengobrol dengannya, tidak sengaja mengetok tangannya, dan langsung memasukkan tangannya ke mulut. Meredakan sakitnya dengan mulut. Walter yang emosi segera berdiri. Krak, kakinya menginjak tangga yang rusak. Di sisi lain rambut Anna sudah penuh dengan debu putih. Berniat membuka keran dan mandi. Siapa sangka airnya tidak keluar. Yang keluar malah lumpur. Tidak berdaya dia mengambil baju tidur untuk dimasukkan ke lemari. Hasilnya, tidak ada yang tidak rusak. Kasur pun bermasalah. Anna mulai mengomel. Kamu bisa tahan, aku gak bisa tahan. Anna bersikeras ingin pulang ke rumah. Untung Walter adalah orang berpengalaman. Membujuk dan membohongi Anna baru bisa terima. Saat itu Anna tiba-tiba menemukan lemari dinding rahasia. Anna sangat penasaran, lalu menarik talinya. Siapa sangka yang keluar adalah seekor rakun. Wanita ini terkejut, dan berlari ke sana kemari. Mendengar keributan Walter segera meletakkan perkakasnya. Lalu berlari ke lantai atas. Di tengah kekacauan anak tangganya seperti ampas tahu. Hancur berantakan. Untung sebelum terjatuh dia sempat menangkap lantai. Mendengar teriakan Anna pun segera keluar membantu. Tapi tak disangka malah tidak membantu sama sekali. Dia mengangkat kaki. Walter pun terjatuh ke bawah. Akhirnya hari yang sial pun berakhir. Siapa sangka rupanya ada masalah baru. Rumah berubah menjadi dunia laut. Keesokan harinya Walter mempersiapkan sarapan. Siapa sangka kabel listrik yang sudah tua korslet. Terbakar dari kiri sampai kanan. Keramik di atas meja juga pecah dan berserakan. Alat blender ini juga bermasalah. Walter segera memadamkan api. Alat pembuat popcorn juga rusak. Lalu kabel listrik menyebabkan kebakaran sampai lemari. Untung teko listriknya sempat diselamatkan. Mengira semua telah berakhir. Siapa sangka kipas angin ini terbuka dan memadamkan api di kompor. Oven juga otomatis terbuka sendiri. Ayam panggang di dalamnya menjadi pesawat ciu gelombang-gelombang-gelombang. Dari oven di rumah bagian barat terbang ke tong air di rumah bagian timur. Tubuh Walter penuh dengan asap. Anna melihatnya dan tertegun. Kamu ini pergi meledakkan penambangan batu bara ya? Tidak, aku diledakkan oleh dapur. Dia juga tidak lupa membantu Anna menuang air untuk mandi. Belum dituang masih tidak apa-apa, setelah dituang. Habislah, Walter sangat hancur. Keesokan harinya dia segera menelepon tukang untuk memperbaiki. Dengan cepat bos perusahaan dekorasi datang. Akhirnya masuk ke rumah belum 1 menit. Bos pun langsung keluar. Kamu tidak sedang bercanda kan? Ini mana bisa diperbaiki lagi? Langsung renovasi ulang saja. Walter melakukan pembayaran dan menunggu renovasi ulang. Tak lama kemudian adik bos membawa segerombolan orang datang. Ada bulldozer, alat pembuat lubang, semua lengkap. Walter yang baru keluar sangat terkejut. Ya ampun, ini mau konser ya? Adik bos ini melakukan perkenalan diri. Apa kabar? Saya adalah adik dari bos. Bukan, saya tidak peduli kamu itu adik bos apa bukan. Ini tukang renovasi atau tukang bongkar ya? Adik bos pun berkata, tenang saja asal uangnya sudah masuk dijamin semua beres. Walter dan Anna pun pergi bekerja. Sekumpulan orang ini juga tidak menipu atau bermalas-malasan. Ada yang mengetok, ada yang membongkar. Mereka mengomel, cepat bekerja cepat pulang. Walter yang baru pulang melihat semua ini. Tercengang. Bos, ini rumah saya baru diledakkan ya? Dan jawaban bos membuatnya kesal. Saya memang kerjanya begini, kalau tidak puas cari yang lain. Jangan diam saja, cepat bayar. Seluruh rumah dibongkar dan lubang di mana-mana. Angin terus berhembus, mereka berdua kedinginan. Walter pun menghidupkan perapian. Hasilnya, Walter sungguh tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Selang beberapa hari mereka mengganti perusahaan renovasi lain. Di saat Walter turun mengambil air,
Dia dipanggil oleh mandor. Saat itu seorang tukang sok tahu memindahkan papan. Di sisi lain untuk memasak air Ana mencabut mesin gergaji. Walter yang sedang berbincang tidak tahu di belakang tidak ada papan. Gubrak, dia pun terjatuh dari lantai 2. Mesin gergaji pun terpental ke papan kayu di lantai 2. Di sisi lain Ana baru mencolok balik mesinnya dan akhirnya papan pun terpotong. Lalu sebuah kereta dorong terjatuh. Walter pun terpental keluar jendela dan terjatuh di dalam gipsum. Dan menjadi hantu putih. Membuat orang di seberang yang sedang minum terkejut. Ya ampun, sekarang hantu putih muncul di pagi hari ya. Mata Walter tertutup dan tidak nampak apa-apa. Akhirnya terjatuh di dalam pilar bangunan. Pengait tiba-tiba lepas. Dari timur terlempar ke barat. Dari papan lalu meluncur masuk ke dalam tong sampah. Dan petualangan tong yang mengerikan dimulai. Semuanya menyingkir, saya tidak bisa rem lagi. Dan akhirnya terjatuh ke dalam kolam di taman. Tak berapa lama sebuah villa mewah sudah di depan mata. Ingin sekali membacakan sebuah puisi. Susah-susah membeli rumah, renovasi terus bermasalah. The Money Pit tamat. Sampai jumpa.